Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru Doni. Kali ini kita akan masuk pada pembelajaran instalasi penerangan listrik ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dan menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum itu bisa dilihat siapa yang ingin punya bangunan rumah tinggal yang seperti ini. Silakan tunjuk jari. Oke, saya kira ingin semua ya. Nah, ingin memiliki rumah tinggal yang bagus tentunya harus berusaha keras ya. Berusaha keras, besok misalkan sudah lulus atau kerja, pastikan bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal karena kita adalah SMK. SMK bisa. Selanjutnya, untuk pemasangan instalasi penerangan listrik ini kita akan belajar sesuai dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Ada dua ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada tiga. Satu, memahami komponen instalasi penerangan rumah tinggal sederhana. Dua, memahami dasar penyambungan instalasi. Tiga, memahami cara penyambungan kabel instalasi listrik. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ilustrasikan. Ini adalah seorang teknisi instalasi listrik, biasanya memasang pada bangunan rumah tinggal. Setiap tukang atau teknisi listrik harus selalu waspada dengan adanya benda-benda jatuh yang ada di atas. Kemudian kita harus pakai sarung tangan karena kita tidak tahu bahwa kabel biasanya kan agak keras. Ini sepatu safety. Sepatu safety ketika ada pemasangan instalasi sebaiknya memakai sepatu dalam rangka untuk mencegah terjadi adanya kecelakaan kerja terhadap kaki. Nah, ini adalah contoh pemasangan instalasi pipa pada lantai atas atau pada instalasi pada langit-langit di atas. Selanjutnya, nah, di sini ada pemahaman tentang komponen. Komponen yang kita lihat di sini adalah suatu komponen. Adakah yang tahu tentang komponen ini? Biasanya ditempatkan di depan rumah. Komponen ini berfungsi sebagai pengaman. Baiklah, ini adalah komponen sekring. Berfungsi sebagai pengaman listrik saat arus melebihi batas listrik, misalnya 4 ampere. Nah, ketika mengonkan biasanya ini posisinya ke atas ini ya, kemudian kalau mengoffkan posisinya ke samping. Nah, ini adalah fasa atau positif, kemudian masuk ke sekringnya ini namanya kotak sekring. Kemudian ini netral menuju ke saluran. Kemudian yang tengah ini apa Pak? Ini adalah grounding. Begitu ya cara masanya, fasa masuk ke sini, kemudian dikopel ke sini menuju ke sini. Sedangkan untuk netral dari sini menuju ke sini, selanjutnya menuju ke instalasi rumah. Nah, di dalamnya sekring ini seperti ini, ada tabung, kemudian petron, pengaman lebur, kemudian ada ini pengepas patron, kemudian rumah sekring. Yang harus dipelajari yaitu ini apa namanya, stop kontak. Stop kontak tersendiri ada 3 jalur kabel. Biasanya di rumah ada yang masang dua saja, ada yang masang 3. Masang 3 ini ada fasa, ada netral, yang jerit-jerit putih hitam ini netral, kemudian yang hijau adalah grounding. Fungsi grounding adalah untuk penerus arus berlebih atau arus lebih yang disalurkan ke dalam tanah. Posisinya di mana? Ini grounding, ini fasa, ini netral. Begitu ya. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar tentang steker atau tusuk kontak. Berfungsi menghubungkan sumber listrik dari stop kontak ke beban listrik. Nah, ini adalah steker yang ada groundingnya. Nah, ini grounding kuning hijau, kemudian ini netral, ini fasa. Cara masangnya seperti ini ya. Ini masukkan kabel, kemudian diputar di sini untuk fasa, ini untuk netral. Selanjutnya ada lampu fitting. Nah, lampu fitting seperti ini.
lampu fitting, terminal, dudukan. Nah, nanti tinggal dipasang saja. Ini yang merah fasa, yang hitam netral. Nah, ini bisa dipasang di plafon, bisa digantung, terserah penggunaannya masing-masing. Kemudian ada pipa. Pipa instalasi. Ya, pipa instalasi ini pipa PVC, biasanya warnanya putih, ada yang hitam juga. Kemudian ini dipakai disambungkan dengan tidos. Tidos ya. Kemudian ini elbow. Ini elbow yang elbow. Kemudian ini fittingnya, ini lampunya. Selanjutnya macam-macam lampu. Nah, lampu ini digunakan untuk instalasi penerangan, bentuknya macam-macam. Ada yang lampu dop, terus macam-macam lampu TL ya. Sekarang ada lampu LED juga, banyak sekali. Yang paling kabel yang digunakan untuk instalasi biasanya hanya NYM dan NYA. Bedanya apa? Kalau NYA ini biasanya butuh dan wajib pakai pipa PVC. Sedangkan yang NYM bisa pakai, bisa tidak, karena sudah ada isolatornya ini, warnanya putih. Ya. Kemudian ini skrup berfungsi sebagai pengunci komponen atau pengunci. Ini adalah komponen peralatan kerja. Saat Anda bekerja, pastikan komponen-komponen punya. Ini tang, ini namanya tang apa namanya? Tang kombinasi. Kemudian ini tang cucut. Kemudian ini tang potong. Kemudian ini namanya obeng-obeng. Obengnya banyak sekali. Pucek. Nah, penyambungan instalasi. Sebelum kita tadi sudah mengetahui komponen, terus bagaimana cara menyambung instalasinya? Sebagai contoh, sambungan instalasi satu saklar kutub dengan satu lampu dan stop kontak tanpa penghantar pengaman. Penghantar pengaman berupa apa? Grounding ya. Nah, ini ya. Kemudian ini ada saklar tunggal, lampu pijar, kemudian stop kontak. Nah, sumber fasa atau positif masuk ke saklar sini, kemudian outputnya sini menuju ke lampu dikasih netral. Kemudian fasa dan netral masuk ke stop kontak, netralnya ke sini. Kemudian ini menuju ke sana untuk jaringan yang berbeda. Begitu ya. Selanjutnya penyambungan instalasi sambungan saklar satu pengantar ini sudah ya, sudah dengan grounding. Kalau ini dengan penghantar pengaman atau grounding. Bedanya tadi tidak ada grounding, kalau ini ada groundingnya seperti ini. Nah, kemudian penyambungan kabel. Nah, macam-macam sambungan kabel. Biasanya untuk menyambung kabel di tidos, tadi kan tidos ya, untuk T tadi. Nah, ini ada misalkan 2 buah kabel disatukan, caranya diputar saja. Kemudian dikasih tutup atau bisa dikasih isolasi kabel. Kemudian biasanya ada membuat mata sambungan. Mata sambungan ini untuk membuat mata sambungan pada steker. Nah, ada salah satu cara yang lain untuk menyambung sambungan dengan 4 kabel atau 4 cabang. Caranya ini dikupas tengahnya, kemudian ini sambungan ke 3 dan ke-4 seperti ini, diputar-putar seperti ini, kemudian diputar-putar seperti ini. Sedangkan sambungan 3 ya dikasih satu aja. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk minggu depan kalian sudah siap praktek ya. Kita akan mencoba praktek bagaimana memasang instalasi penerangan rumah tinggal sederhana. Nah, demikianlah, semoga bisa mempermudah kalian dalam praktek besok ketika masuk. Jadi pastikan selalu kondisi fit dan jangan lupa memakai masker, kemudian selalu siap hand sanitizer, dan jangan lupa pastikan Anda sudah belajar di rumah. Sekian dari Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.